Selamat datang di Tension Horror Podcast. Dengan kami berdua di sini ada saya Vera Cruz Dan saya Rizky. Kami berdua akan membawakan sebuah podcast. Beda nih. Biasanya kita cuma explore dan challenge. Kita sekarang podcast. Ya, lebih santai. Lebih santai. Sebenarnya podcast Tension sendiri udah ada dulu. Tahun yang lalu. Setahun yang lalu. Iya, setahun yang lalu. Oke. Itu aku sendiri yang handle dan ada ya Ada apa, Pak? ada kesalahan di sana jadi aku tarik semuanya, videonya di sana sama audionya. Jadi dulu pernah posting di YouTube juga, terus di beberapa platform audio kayak Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast pernah masuk di sana. Oke. Jadi sekarang kita berdua mau bawain podcast dan menceritakan pengalaman-pengalaman horor dalam kehidupan kita. Kira-kira nih, yang paling horor pengalamannya siapa nih? Anda yang pasti. Kok saya? Enggak, soalnya beberapa bulan lalu tuh serem banget itu. Oh iya, itu kan pengalaman pertama saya dan sekaligus terhoror bagi saya. Enggak sih, terhoror buat kamu sih. Kayaknya nggak menarik untuk dibahas di sini. Tidak usah. Sangat nggak menarik. Tidak. Karena terlalu banyak orang yang ikut campur di masalah itu dan masalahnya belum selesai sampai hari ini, masih ngegantung sih. Jadi kita coba cari cerita yang lain. Iya. Nah, tema malam ini enaknya kita bawain apa nih? Kan banyak nih kayak kejadian-kejadian horor, kayak satu diikutin sama makhluk halus, kedua dihantui, diteror habis-habisan gitu, ketiga kayak kelindian. Ceritain semua. Panjang ya, tapi nggak apa sih. Makin panjang makin bagus. Jadi kalian bisa dengerin terus Tension Horror Podcast. Ya, siapa tahu bisa menggantikan playlist kalian yang udah biasa kalian dengerin itu. Oke, untuk yang pertama, ini ada satu cerita yang gak bisa aku lupain. Oke. Seumur Gimana hidup. tuh? Gimana tuh? Jadi ini ceritanya itu dari tahun berapa ya? Aku SD kelas 5. Berarti tahun segitu. Oke. Tahun segitu. Oke. Jadi tahun 2005 itu aku sama keluarga sempat punya rumah di Jawa Timur, jadi dekat-dekat kota Kediri. Di sana itu aku udah dari kecil. Udah dari kecil di sana. Dari bayi malahan, dari bayi aku udah. Bayi. Senggol fuck. Jadi di sana itu aku udah dari kecil, dari bayi, terus sering pindah-pindah rumah juga. Oke. Nah, setiap pindah rumah itu aku sama keluarga pasti diganggu sama tetangga sebelah. Tetangga sebelah maksudnya? Ya nggak kelihatan. Oke. Nah, jadi rumah itu bukan cuman kami aja yang ada di dalamnya. Oke. Ada keluarga lain gitu. Ada kucing gitu. Bukan, beda lagi. Oh, beda lagi. Bisa dilihat tapi nggak bisa disentuh. Bisa dilihat tapi nggak bisa disentuh. Nggak bisa, bukan nggak boleh. Kalau aku ngomongnya nggak boleh itu beda konteks nanti. Oh. Lanjut. Oke, jadi dulu sewaktu SD itu ada satu rumah itu rumah tahun-tahun berapa ya, mungkin tahun 50-an ke atas lah. Jadi rumah tuh panjang terus tinggi banget, pintu-pintunya itu gede, pakai kayu yang tebel. Oke. Kayak
aku kurang ngerti ya itu pakai kayu jati atau bukan. Nah di rumah itu seingat aku waktu aku nemenin bapak sama ibu ke pemiliknya. Jadi kan kita kontrak ya waktu itu. Oh, kontrak. Kontrak itu enggak, aku bukan umur sih. Aku kelas 3 SD waktu itu. Kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Waktu kita lagi datang ke rumah pemilik itu, bapak sama ibu ngobrol terus panjang lebar lah pokoknya. Nah, yang aku ingat waktu mau pulang itu si bapaknya itu bilang yang punya rumah itu. Jadi bilang gini, Bu, Pak, maaf ya, ini jangan sampai dilupain. Jadi kalau jenengan kalian itu tinggal di rumah saya, setiap maghrib usahakan nutup jendela belakang. Jendela belakang. Iya, dia bilang jendela belakang. Nah, aku kan emang dari dulu belum pernah ya masuk rumah-rumahnya itu. Jadi nggak ngerti, cuman kebayang aja. Jadi kebayang ini maksudnya apa? Terus kenapa harus jendela? Iya. Nah, mikirku ya mungkin maling atau even bisa masuk gitu. Karena seminggu kemudian kita mulai pindah ke sana. Nah, dari awal tinggal di sana tuh udah ganjil banget. Boleh ceritain tuh? Boleh banget. Nah, jadi dulu bapakku itu punya usaha warnet. Satu warnet, kedua percetakan. Itu dimasukin dalam rumah semua. Jadi ruang tamu yang lebarnya itu dijadiin warnet. Jadi bagian depan rumah itu jadi warnet. Terus di kamar-kamar yang belakang itu dijadiin buat produksi kertas, jadi kayak percetakan segala macam. Percetakan yang tadi ya. Itu produksinya di belakang. Di belakang warnet. Bukan, di bagian belakang. Oh, bagian belakang. Nah, jadi rumah ini itu kalau kalian masuk ya, jadi pintu ini gede banget. Pintu sebelah kanan, sebelah kiri itu kaca gede gitu. Pas masuk, ntar bisa ngelihat beberapa bilik di depan ya. Dari depan itu bisa lihat 4 bilik lurus itu. Terus sebelah kiri itu ada 4 kalau nggak 5 bilik juga. Nah, jadi dia kan L gini. Terus yang di sebelah sini itu pintu. Itu pintu utama. Pintu slide. Itu yang bikin gampang sendiri. Jadi di depannya pintu itu ada. Jadi sebelah kirinya itu ada. Jadi sebelah kirinya itu ada kamar. Itu buat ngeprint juga, buat percetakan juga. Terus di belakangnya itu ada pintu slide. Nah, pas kalian buka pintu slide itu tadi, kalian bisa lihat ruang keluarga di sebelah kanan, di sebelah kiri. Gandengannya ruang kamar pertama itu jadi kamar tidur bapak sama ibu. Nah, belakangnya lagi sejajar juga itu jadi kamarku. Jadi sebelumnya tuh kayak ruang makan, cuma dipotong. Yang dipakai makan itu sebelah kanan. Yang dipakai makan tuh sebelah kanan. Terus yang buat tidur sebelah kiri. Itu juga dikasih pintu slide gitu. Nah, jadi dari depan itu kan lurus ya. Lurus itu ntar kelihatan pintu lagi gede. Itu pintu berat banget. Nah, itu pas dibuka ada 3 ruangan. Kanan, tengah, sama kiri. Sebelah kanan tuh kosong buat gudang, buat nyimpen barang-barang gitu. Tengah juga kosong. Yang kiri itu buat ruang produksi. Nah, percetakan yang tadi ya? Iya. Di sebelah kirinya lagi itu ada 3 objek. Pertama sumur di sini. Sebelahnya itu kamar mandi, sebelahnya toilet. Ada sumur di dalam rumah. Di dalam. Di dalam rumah. Iya, itu masih di dalam rumah. Itu masih satu atap. Nah, paling ujung sendiri itu kan toilet. Sebelahnya itu ada pintu. Itu hadapnya ke depan. Itu pas dibuka lagi, sebelah ternyata di balik toilet yang di dalam rumah, itu di luar rumah ada toilet lagi. Cuman dikunci dari luar. Di rantai
ada pakai gemboknya itu besar banget. Berarti ada 2 toilet. Iya. Yang satu digembok. Heeh. Kenapa tuh kok digembok? Aku nggak ngerti. Oke. Selama itu waktu itu masih belum ngerti kenapa kok digembok, kenapa kok dirantai. Oke. Nah di halaman belakang rumah itu cuy. Di sebelah kanan itu buat nyablon, buat jemur pakaian. Jadi esbes itu yang tempatnya ada esbesnya tuh mungkin panjangnya 4-5 meter. Itu lebarnya kayak selebar garasi mobil lah. Oke. Garasi mobil. Nah sebelah kiri tuh baru pohon-pohonan kayak ketela, terus pisang. Berarti itu belakang rumah ya itu? Iya, belakang rumah. Berarti kayak halaman belakang. Halaman belakang. Oke. Terus di belakang rumah tuh udah kelihatan ini pohon-pohon tinggi-tinggi punya tetangga belakang. Nah kalau dihitung-hitung panjang rumahnya itu panjang banget. Berapa meter kira-kira? Berapa ya? 15? Kayaknya lebih. Kayaknya lebih. Wow. Serius itu panjang banget rumahnya. Oke. Nah, hal pertama yang masih belum bisa aku lupain itu waktu ibu mama itu lagi tidur siang. Nah, itu kan ayah kadang repot ya kerja kesana kesini ngirim apa gitu, ngurusin percetakan. Itu pas dia tidur siang-siang, kasur tuh ada yang gerakin, bener-bener digerak. Jadi katanya itu kayak gempa, cuman yang gerak itu kasur doang. Nah sebelum aku nyeritain itu sebelum aku terusin itu ya, itu yang jadi aneh, para penghuni tak kasat mata itu ngikutin apa yang udah dilakuin sama ayahku. Nah ayahku tuh orangnya iseng, jahil. Oke. Jahil banget. Jadi dulu katanya pernah kasur itu digoyang-goyangin sama ayah. Oh, itu diikutin sama mereka. Dan yang mereka ikutin tuh lebih parah. Jadi getarannya kerasa banget. Kayak gempa mungkin 7-9 skala Richter. Berarti langsung bangun dong mamamu. Kondisi bangun tuh masih goyang-goyang. Rasanya masih goyang-goyang. Anjir merinding. Satu itu. Kedua, pas aku lagi sholat. Itu sholat di kamar mama. Jadi kan kamarku itu dibuat 2 orang ya. Aku sama kakakku. Oke. Nah berhubung kakakku tuh kalau nggak salah waktu itu, dia lagi belajar. Terus aku sholat di kamarnya mama. Pas lagi sholat, itu kayak ada yang ngintip dari jendela belakang. Jadi kalau kamu buka pintu ini ke kanan, dari kanan, itu langsung lurus sama jendela. Jendelanya kuno, yang bukaan gini ada tralisnya besi. Oh iya. Ya, horizontal itu. Ada yang ngintip. Aku kerasa banget, tapi nggak berani lihat karena di depanku itu ada meja rias. Itu kacanya gede banget. Berarti itu cuma feelingmu doang? Cuman feeling. Oke. Tapi aku selama sholat itu gak berani ngadep ke belakang. Oke. Kamu tahu itu jam berapa? Jam berapa? 12 siang. Jam 12 siang. Eksistensi mereka itu udah dari pagi, Pak. Oh, berarti 24 jam non-stop ya? Kayak satpam mereka. Kedua itu kayak warkop terminal ya? Itu sampai keganggunya ya. Pas sholat itu aku maksain, jadi pas lagi rukuk gitu. Oke. Aku berusaha ngintip, nggak kelihatan tapi. Pas mau sujud kan kelihatan kita mau itu nggak kelihatan. Nah, yang paling parah itu waktu rakaat ketiga, aku lagi berdiri, ngedenger suara kayak dia ketawa tipis, tadi kayak terus lah diketawain. Iya. Dan itu langsung parno. Saking parnonya itu di otak langsung bisa ngegambar tuh wajahnya kayak gimana, ekspresi dia lagi ketawa kayak gimana. Merinding anjir. Iya. Itu. Nah, akhirnya aku memaksa diri sendiri lah. Oke.
harusnya waktu noleh ke belakang ke kanan kiri kan pas takiat terakhir. Itu pas aku berdiri. Saking parnonya pas dia ketawa. Itu berapa detik aku langsung set gitu. Gak ada orang, lemes. Langsung lemes badan tuh. Iya sih, iya. Kalau orang kaget ya mungkin bisa kayak gitu sih. Langsung lemes. Dan gobloknya aku sendiri itu pintu aku kunci dari dalam. Dan apa namanya, grendel. Iya. Ya, itu grendelnya pintu itu gede, karat, terus susah. berat banget. Bayangin. Besar itu. Apa ya? Grendelnya. Iya, sejempol gini pak. Oh iya, paham. Bayangin lagi ketakutan di kamar, ada yang ngetawain, tapi ngunci di Oh berarti ketawanya itu mungkin karena kamu ngunci pintu dari dalam. Kayaknya itu dites sama dia. Oke. Bisa nggak kamu kabur dari sini? Kedua itu. Terus masih ada lagi? Ada. Wow. Terus, ayahku itu punya karyawan. Apa? Punya karyawan. Oh karyawan. Ada 3 orang. 1 perempuan, yang 2 laki-laki. Itu tugasnya sendiri. Sebenarnya 4 sih. Aku yang 1 lupa. Dia keluarnya kapan. Jadi yang keinget-inget cuma 3 orang itu. Cuman gara-gara banyak tragedinya itu. Jadi orang 3 itu paling apes. Berarti karyawan selama 3 orang itu bekerja sama bapak kamu, orang itu apes. Oke. Bukan bekerja sama ayahku di rumah itu enggak. Jadi siapapun yang ada di rumah itu pasti apes. Oh gitu. Pasti. Oke. Nah, yang ketiga, jadi tuh karyawannya 1 cewek, yang 2 cowok. Si A, mas itu, mas yang pertama, dia jadi operator warnet. Kedua, mbaknya itu, dia jadi yang bagian sablon, ngurusin desain segala macem. Nah, mas yang terakhir, yang kedua itu dia bagian produksi percetakan, ngurusin kertas, ngurusin mesin gede gitu. Okay. Nah, ini kita mau cerita yang mana dulu? Dari 3 orang itu punya cerita sendiri-sendiri. Punya cerita sendiri. Yang Mas A dulu aja. Oke. Operator warnet. Operator warnet. Dia sebenarnya orangnya berani, jadi nggak ada rasa penakut sama sekali. Ketika ada apapun ya cuek, udah amat lah gitu. Cuman yang paling bikin ketawa deg-degan setengah mati itu waktu malam-malam. Itu masih buka warnetnya? Masih buka, jadi tutupnya tuh jam 9:30 waktu itu. Paling telat jam 10 lah. Nah itu kalau nggak salah pas weekend biasalah. Jadi mama sama ayah tuh keluar rumah, rental CD film berapa gitu, ntar tonton di rumah. Iya, bareng-bareng keluarga gitu. Nah pas itu sepi kan rumah. Kakakku ada aktivitas di sekolahan, terus orang tuaku pergi. 2 karyawan yang lain udah pulang dari jam 5. Nah, Mas A itu dari sore sampai malam jadi operator, jaga malam kan dia. Nah, aku di kamar lagi asik baca komik Doraemon, santai gitu. Tahu-tahu datang, Fer, di kamar gak? Nah mas, buka aja mas pintunya mas. Dibuka sama dia, srek gitu. Tolongin dong gitu. Nah mas, ini warnet mau tutup, cuman ada orang di depan. Loh, ya udah suruh pulang. Iya, cuman nggak mau pulang orangnya. Dulu, kita sampean, aku tanya gitu. Gimana tuh masnya ini? Aku nggak enak rasanya. Oh, feelingnya nggak enak. Rasanya nggak enak lah. Yuk temenin aku gitu. Dia gitu. Aku udah feeling wah, kayaknya ini bukan orang ini musuhnya ini. Aduh. Ya udah akhirnya jalan pelan-pelan di depan. Pertama di depan. Terus pas ngelewatin pintu slide pertama itu ada orang bilik kan. Kita aku ngintip. Kosong. Pas
di dekat meja operator, aku mulai deg-degan. Aku ke belakang, tak dorong orangnya. Mas, maju mas. Loh kenapa nih? Duluan aja. Loh, aku nggak berani loh. Gak usah. Mas tua aku gitu. Oke. dorong. Terus aku tanya lagi, Mas ini bilik mana yang ada orangnya? Itu yang tengah. Pintunya nutup. Oke. Nah, yang perlu kamu ketahui, bilik-bilik itu kecil. Satu kecil, dua pintunya cuma setengah badan. Oke. Ketika ada orang duduk, otomatis kakinya kelihatan. Oke. Nah, saking takutnya aku ya, yang namanya emang dari kecil punya feeling kayak Feeling yang kuat. tapi nggak bisa ngelihat, Oke. itu aku nggak berani lihat bawah. Padahal sebenarnya kelihatan banget. Sebenarnya jelas bisa lihat jelas itu kalau ada kursi di sana. Cuman aku nggak berani lihat. Jadi mending lihat yang lain gitu aku gitu. Oke. Terus akhirnya si Mas A tadi mulai ngomong, Mas, Mbak, maaf ya, ini barat mau tutup. Ini udah jam 9:30. Gimana kalau Mas Mbaknya pulang? Gak enak ini soalnya udah gak ada orang. Diam. Diulangi lagi kedua kalinya. Mas, Itu Mbak, dari jauh atau dari jauh, dari meja dari operator. jauh? Dari sampingnya meja operator. Jaraknya 3 meter lah. Oke. Deket itu 3 meter. Diulangin kedua kalinya, masih diem. Aku makin deg-degan, kayak kos-kosan gitu. Udah kacau ini, kacau. Nggak ada yang jawab. Gak ada yang jawab. Terus dorong lagi dia. Maju berapa langkah gitu, terus diulangi lagi yang terakhir lagi, yang ketiga kalinya. Oke. Akhirnya masih diem. Terus, Mas, ini seumpama kita dobrak pintunya gimana? Langsung dibuka aja pintunya. Serius Pak? Iya, langsung dibuka aja. Ntar orangnya kenapa loh? Nggak apa sih, nggak apa, santai. Nah, orangnya itu takut. Jadi si Mas itu takut kalau pintunya ntar kena kepalanya orang itu. Soalnya pintunya itu kebukanya ke dalam. Oh gitu. Nah, akhirnya kan ini pintu ya. Oke. Apa namanya? Oh, pintunya. Kancingnya. Oh kancing. Nah, kancingnya gini. Oke. Itu dibuka sama dia. Tak langsung didorong. Duh. Kok kasar? Gak ada orang. Billing udah jalan 3 jam. Buka Mozilla Firefox. Jadi homepage-nya Mozilla yang kelihatan. Udah Mozilla aja. Dan itu udah 3 jam. Aku langsung lari ke meja operator saking takutnya. Sama dia juga lari ngikutin. Terus aku bingung kan. Aku lihat meja operator itu kan monitor dulu kan apa namanya? Yang monitor tabung itu loh. Itu di bawah meja, jadi atasnya kaca gitu. Gitu. Harusnya orang lewat itu kan kelihatan. Dia nggak sadar, dia nggak ngerti ada orang masuk apa enggak, nggak ngerti. Tahu-tahu pintunya nutup, billing jalan 3 jam. Dari jam 6 lebih sampai hampir jam 10. Tapi Mas operator tadi tetap di. Iya, tetap di sana. Dia ngerokok santai, main game gitu, liatin. Tapi dia nggak sadar. Tahu-tahu ada yang masuk. Nah, Kok gitu? yang kedua mbaknya. Oke, mbaknya. Yang bagian yang belum dan desain segala macam itu. Di rumah itu total yang perempuan itu ada 3. Kakakku, mbaknya tadi, sama mama. Lakinya juga 3. Mas operator mesin, maksudnya operator magnet, operator mesin. 4 sih, aku sama ayah. Oke. Nah pas waktu itu mbaknya tuh lagi apa namanya ngebersihin itu screennya Sablonan gitu. Iya, ini kan habis di apa namanya digambar. Aku lupa namanya prosesnya apa itu, disemprotkan.
biar lubang gitu. Iya. Seret. Ada yang Noel. Ada yang nyentuh dari belakang. Oh, nyentuh dari belakang. Biasanya emang orang-orang tuh iseng kayak godain si mbak-mbaknya tadi. Soalnya emang cantik sih. Ada yang pegang dari belakang, dicuekin. Gak usah lah, ini masih kerja gini kok. Dia di lorong samping. Terus lagi asik, tetap ada yang pegang lagi. Risih kan dia. Udah dibilang jangan pegang-pegang. Terus seret. Dipegang lagi. Yang pertama kedua itu di pundak. Yang ketiga beda tempat. Di mana? Di bawah punggung. Oke. Di bokong berarti. Mendekati. Jadi gini. Tangannya gitu. Really? Rasanya gitu. Digituin katanya. Rasanya gitu. Pas noleh gak ada orang. Langsung lari ke depan Pak itu dia. Kalau gak salah sih belum sore-sore banget, antara jam 2 jam 3 lah. Itu setannya kok mesum sekali ya? Itu yang kedua. Sebenarnya ada sih beberapa cerita dari si mbaknya, cuman masih lupa. Nah, yang ketiga Mas operator mesin. Ini ekstrim. Ya, karena kenapa kok ekstrim? Karena di ruang kerjanya itu banyak banget mesin-mesin gede. Jadi waktu itu ini agak aneh. Anehnya tuh ini tuh kesalahannya, maksudnya kesalahan dia sendiri, kayak teledor atau gimana, aku juga ngerti. Atau kedua emang ada yang bertanda kutip mainan di sana. Jadi tuh dia pulang agak telat. Biasanya jam 4, jam 5 udah balik, dia telat. Jam 6, jam setengah 7 kalau nggak salah itu, beberapa hari itu. Terus memang beberapa hari itu pulangnya jam 6, jam setengah 7 gitu. Agak-agak telat gitu. Memang lagi banyak kerjaan sih. Waktu itu lagi ada pesanan cetakan gitu. Nah pas waktu itu kita sekeluarga lagi ngumpul di depan TV. Saya ingatku ya, kalau nggak di depan TV, kalau nggak salah entah kita itu ngumpul di depan TV atau tidur, aku lupa. Pokoknya malam-malam banget itu tahu-tahu berisik. Rumah mendadak berisik. Suaranya kenceng banget dari ruangan kerjanya si Mas operator mesin itu. Sekitar jam berapa itu? Lupa Pak, lupa. Udah malam berarti ya? Udah malam banget. Suaranya gerak. Kaget Pak. Itu yang bunyi mesin segede itu dengan tuas yang gede, tahu-tahu nyala. Tengah malam nyala, rumah heboh semua, kaget gara-gara ada. Tapi masnya tadi udah pulang? Udah pulang. Itu hampir tengah malam. Yang bisa ngoperasiin siapa aja yang di rumah? Sebenarnya ada 3 sih. Ya hampir semua karyawan. Terus ayah sama ibu juga bisa pakai itu. Tapi saya ingat aku orang tua aku nggak masuk ke area belakang. Ya masuk, cuman nggak ke ruang percetakan itu. Ya nggak masuk ke ruang kerja itu. Nyala sendiri tengah malam. Jadi malam itu nggak ada orang di ruangan percetakan, tapi mesinnya gerak sendiri. Iya, tahu-tahu hidup. Dan itu kenceng banget. Cekrek. Itu emang nggak ada orang sama sekali. Dan belakang itu udah mati. Maksudnya lampunya dimatiin semua, gelap, total gelap. Yang aneh itu tahu-tahu ayah langsung lari ke belakang, ngebuka pintu, terus matiin mesinnya lagi. Itu yang paling aku ingat. Terus next, ini dari cerita dari. Sebentar, ini banyak banget sih. Banyak Pak kasusnya. Iya, banyak karena memang apa ya, kayak mereka itu aktif banget. Sebentar, memang aktif banget. Saya curiga kalau rumah itu kontraknya murah. Nah kalau masalah harga kurang tahu. Kurang tahu.
Cuman ya itu aktivitasnya kenceng, Oke. super kenceng pokoknya di sana. Nah yang ini bertanya ya, Oke. yang aku ingat itu dia ngajakin sholat isya jam 8 malam. Aku di area belakang di depan kamar-kamar itu. Jadi di sebelah kanan kan yang ruangan kosong itu. Di seberangnya itu langsung ada depan sama pintu masuk ke area depan. Masuk ke bagian kamar sama ruang makan. Nah, di sebelah pintu yang besar itu ada kursi-kursi dari bambu. Aku habis wudhu di dekat sumur, ada keran kecil. Oke. Wudhu di sana, aku duduk di dekat pintu. Jaraknya jauh, antara 5 sampai 7 meter. Dari Kursi sama kerannya. Oh, oke. Segitu jaraknya. Aku duduk santai, pakai sarung, baju koko, pakai peci. Diam santai gitu ngeliatin apalah iseng sendiri gitu. Terus aja, kak jangan gini. Kenapa ya? Kamu kok pegang-pegang ayam? Loh? Hah? Dari tadi aku di sini ya, aku bilang gitu. Apanya tuh yang dipegang? Orang kan posisinya apa namanya? Agak nunduk. Nah, Wudhu agak lah. nunduk. Posisi Ya, wudhu lah. Posisi wudhu. Itu di punggungnya ada yang nepok. Ada yang megang. Oke. Tahu-tahu dia marah. Yang dimarahin saya. Padahal saya lagi santuy duduk di Nungguin imam. Iya. Terus Orang langsung astagfirullahaladzim. Itu beneran bukan kamu mas? Bukan ya? Sabar, nangin diri sendiri. Wudhu lagi, santai. Terus kita sholat jamaah. Nah, beberapa hari kemudian, emang aku anaknya agak bandel. Itu main PS. Kan emang dari dulu aku gak boleh main PS. Sama sekali gak boleh. Oke. Kalau main kemana pun terserah. Entah itu main layangan, main neker, main kelereng gitu. Terserah. Iya, neker. Bahasa Jawanya neker. Oke. Waktu itu aku ngumpulin duit dari sekolah. Berapa ribu gitu kalau gak salah. Berapa ya? 4.000 kalau gak 5.000-an. Main PS berapa jam itu. Nah, aku lagi santai main PS di timur rumah, agak jauh sih, mungkin naik sepeda itu 7 menitan. Lumayan jauh berarti. Iya. Ya, enggak 3 sampai 5 menit. Naik sepeda. Lagi main PS, terus pulangnya telat. Apanya? Pulang telat. Ya. Pokoknya itu aku masuk ke warnet itu jam 6:30. Jam 6:30. Malam. Nah, ayah udah pulang. Dia wajahnya capek. Terus, wah ini bau-baunya emosi nih. Mau marah ini, saya pulang telat. Ditanya-tanya dari mana, dari gini. Saya jawab, PR gak kamu kerjakan gini. Udah ngomong-ngomong kan dia. Gimana nilainya jelek? Buku dilempar ke belakang. Ambil, dia bilang gitu. Ke belakang kan. Ditutup pintunya. Pintu dapur aja ditutup. Oke. Terus kenapa kok ditutup? Sebelum nutup dia bilang gini, kamu duduk sini, gak boleh kemana-mana. Duduk di kursi bambu gitu. Di dapur itu ya? Iya, bukan di belakang dapur. Oh, di belakang dapur. Oke. Ditutup sama orangnya. Aku sendirian di area belakang. Oke. Yang aku lihat cuman satu kekosongan. Ruangan pertama gelap, kosong, suara-suara angin. Yang kedua sama, ketiga sama, suara air di toilet, air netes itu, tis. Suara angin masuk sumur. Oke. Iya, paham. Terus suara jangkrik, ada jangkriknya. Suara kata juga, beberapa kata masuk ke
bayar rumah gitu. Mm-mm. Aku tenang. Pertama tenang, semenit 2 menit. Sebentar, lu takutnya ini sama bapak lu apa sama rumah lu? Nah, pertama takut gara-gara dibentak. Oke. Lemes, sudah lemes, badan lemes. Heeh. Nah, pertama takutnya masih itu. Heeh. Masih stay berapa menit? 2 sampai 5 menitan lah. Heeh. Itu masih panik gara-gara dibentak tadi. Mm. Paniknya dibentak hilang. Oke. Ganti paniknya. Iya. Karena Apa tuh? ada suara tek tek tek, jadi kayak gini. Itu terus. Berarti di kayu. Iya, Oke. terusan itu. Jadi suara kayunya itu terusan berapa menit? Nggak tahu. Suara itu terus. Dan itu iramanya tetap. Terus gitu. Pertama aku pikir adalah itu suara air. Heeh. Hampir sama. Karena emang ritmenya kayak gini. Heeh. Pas tak dengerin lebih jauh lagi, itu bukan suara air. Suara air tuh netesnya di lantai. Tik Beda suaranya ya. tik. Nah, itu tuk. Suaranya tuk tuk tuk, kayak kuku yang diketok-ketokin ke kayu. Metronom. Iya, mungkin tik tuk 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 tik tuk. Terus. Aku mulai panik. Terus posisi dulu itu kaki aku tarik ke badan. Oke. Jongkok di kursi. Gini, megang lutut. Oke. Udah gemeter. Aku saking takutnya tuh nggak bisa ngomong apa-apa. Heeh. Cuman badan masih bisa gerak. Aku lihat kanan kiri. Kok nggak ada orang gitu. Di dalam hati cuman ya bukain pintunya ya. Soalnya kunci, Pak. Anda Joshua. Oh iya, Jojo pulang. Iya. Sebenarnya bisa lewat pintu samping, Heeh. tapi pintu depan ditutup. Nah, pintu samping itu deket sama sumur. Deket banget, cuma 2 meter sampai 3 meter. Heeh. Itu sebenarnya juga ngeri. Ntar aku ceritain. Banyak sekali ya. Lorong pintu samping itu juga ngeri. Iya. Lembab, bikin merinding. Siang-siang jalan kaki lewat lorong aja merinding kok. Siang Itu gitu. memang remang-remang atau gimana? Enggak remang, biasa. Apaan tuh? Tahu. Cuman rasanya gitu. Kayak lo lagi jalan di lorong sekolahan, ada preman-preman kampung, preman sekolahan gitu, ngerokok di lorong. Iya. Bagi duit gitu. Enggak, beda. Iya. Itu kayak gitu. Kayak banyak banget orangnya, cuma nggak kelihatan. Lu bisa ngerasain. Bisa ngerasain. Kayak rame itu di gang, kayak wih, ini herbet gitu. Preman. Rasanya gitu. Oke. Jadi aku putusin buat meluk lutut doang. Nahan berapa menit gitu loh. Itu kan masih suara gini. Tapi ada suara lain. Ada suara itu, Pak. Jadi suara ketukan kayunya itu tetap di tempat yang sama. Aku nggak ngerti pusatnya di mana. Tapi ada yang jalan, kayak gesrek kainnya di lantai itu. Kain. Dan itu lantainya sama kayak gini. Sama, cor-coran gitu. Halo? Apa yang terjadi? Habis itu aku ya ibaratnya makin lemes sih. Pusing, kepala makin pusing, kepala mulai pusing. Pusing karena panik gitu ya mungkin. Kurang ngerti. Ya mikirku ya karena takut lah. Kayak ya tension banget loh. Tegang banget. Iya, tegang. Iya. Tegang banget. Terus aku nutupin kuping. Benar-benar keganggu. Jadi aku nutupin gini. Itu udah ketutup ya kuping. Soalnya kayak di dalam kepala. Jadi kayak bener eardrum gitu. Iya bang. Terngiang-ngiang terus aku.
merem, lihat bawah, lihat lutut, lihat celanaku sendiri, aku merem gini. Terus ada suara kayak Dipanggil dong. itu, ada yang bilang gitu pelan. Tapi gak tahu dari mana. Itu maksudnya dari segala arah gitu atau Iya. gimana? Gitu. Aku langsung panik berdiri, pas berdiri pintu kebuka. Krek. Itu udah takut gara-gara suara-suara kayak tadi. Pas berdiri pintu dibuka. Bapak lu. Iya, Oke. Kirain. bukan. Ayah itu yang ngebuka pintu. Aku langsung pas dia ngebuka pintu, aku langsung kayak gitu. Agak lega. Ya lega ya, campur aduk pokoknya. Udah puas, orangnya bilang gitu. Gak bisa ngomong, langsung masuk tidur. Aku masuk ke kamar kan, udah kayak sempoyongan pusing gitu. Aku lihat kakak udah tidur di kasur, aku di sebelahnya, tidur sebelahnya santai gitu. Berusaha menyantaikan diri lah. Tak pasain, akhirnya dapat tidur. Nah, dari situ ada lagi pas Ini banyak banget sumpah. banyak pak, gak cuman beberapa doang. Ini terus, aku ngontrak di sana selama 3 tahun. 3 tahun. Itu hampir tiap hari rasanya. Wow. Dan kamu kuat. Ya kalau aku nggak kuat mau kemana lagi pak? Itu masih SD. Oh iya sih. Kalau udah kerja mungkin ya ada kerjaan di luar kota. Padahal di luar kota nggak ngapa-ngapain, baru cari kerja kayaknya. Oke, lanjut. Nah pas itu aku mandi. Hmm. Nah mandi kan namanya juga anak kecil ya. Aku suka bawa mainan. Dulu punya action figure. Action figure-nya tuh Batman, terus Mr. Incredible, Hmm. ada lagi Mega Man. Lupa. Pokoknya Mega Man. Itulah. Aku bawa itu. Kadang bawa Digivice juga, yang kotak kayak bentuk segitiga itu, yang monsternya masih Vimon, Agumon. Pokoknya golangannya itu. Oke lah, mainan lah Iya, pokoknya. mainan. Kamar mandi. Tak sembunyiin di baju. Oke, biar gak ketahuan. Biar gak lama-lama gitu maksudnya. Hmm. Biar orang gak ngerti gitu. Masuk kamar mandi, mainan. Cet. Ya, baik lagi. Namanya ayah juga jahil ya. Dia masuk ke toilet, ngintip dari atas. Apaan tuh? Ngapain kamu? Ayah gitu. Oh ya. Ayah. Ngapain kamu? Iya, aku gitu. Bulan mandi gak usah mainan robot. Langsung ditaruh di apa namanya, di tempat sampo di rak gitu ya. Mau mandi terus aku denger ayah tuh udah masuk ke dalam rumah. Suara sendalnya kayak masuk dia. Terus aku keramas, sabunan, terus selesai keluar, buka pintu, lari ke dalam kan. Itu kecil banget lorongnya, 1,5 meter lah. Aku ke kanan, bawa anduk gitu ya, bawa mainan. Keluar ke kanan, ada yang berdiri di belakangku, di depan pintu belakang. Jadi ini pintu kamar mandi, ini pintu toilet, ini pintu belakang. Oke. Ada yang berdiri di sana. Itu siapa? Nah kan, ada yang berdiri itu. Aku santai pertamanya. Baru jalan deket sumur, nggak enak. Aku diem. Loh, kamu nggak ngeliat? Nggak ngeliat orang itu? Enggak. Cuma rasain. Rasanya kayak aneh gitu loh, kayak diperhatiin sama orang. Berdiri doang. Iya, dia berdiri. Terus aku agak gini kan, di Lirik. pelipis, iya, di pelipis mata itu, di ujung mata itu ada orang. Ternyata tinggi, rambutnya panjang, wajahnya cowok, pakai baju putih sampai kaki, Ustadz. gondrong pak, wajahnya serem,
langsung lari ya ke depan. Bukan masuk kamar, kok malah ke warnet, teriak-teriak. Lewat lorong. Enggak, langsung lewat dapur, gitu. nembus aja ke depan gitu, ke arah oke. utara. Ya, kencang mungkin gitu, sampai teriak-teriak. Opo kuwi mau aku gitu. Itu gak ada orang di belakangnya, gak ada orang. Terus Sial, bener-bener sial itu. keluarga kamu gimana tuh pas kamu teriak itu? Ya histeris, panik. Kok lari-lari kenapa kamu? Ada orang di belakang, aku bilang gitu. Siapa nggak tahu ada orang pokoknya. Di mana? Di pintu belakang, aku bilang gitu. Terus orang-orang ya, tapi gak apa kan? Gak apa. Udah, ganti baju. Udah gitu santai. Ini kok. Udah akhirnya ganti terus. Minggu, bulan. Apes lagi saya. Serius ini banyak banget. Iya. Lanjut. Ini ini terakhir aja itu. Sumur. Oke, sumurnya kenapa? Itu ya kan gampang kurang kerjaan gitu ya. Pulang sekolah, Kamu? iya, dari samping kan bawa sepeda. Oke. Masuk lorong, ada mbak itu Karyawan tadi. Mbak bikin mbak, bentar. Dia bikin barang-barang, terus aku lewat depannya. Aku masukin sepeda itu di ruangan produksi. Selalu di situ. Produksi yang percetakan tadi ya? Iya. Oke. Selalu di situ. Makin sepeda, aku ke daerah sumur. Oke. Sambil ngeliatin kerjaannya si mbak itu aja kan, tanya-tanya udah makan belum, santai-santai gitu. Aku sumur ngintip dari atas. Ngapain dong ngintipin sumur? Nggak tahu, iseng lihat. Pikirku cuman ini ada airnya nggak, kotor nggak gitu. Gelap. Airnya nggak kelihatan. Airnya ada, cuman agak dalam gitulah pokoknya. Oke. Aku lihat gitu, terus keingat, wah ini ntar keluar ceweknya. Dering gitu. Aku bayangin itu, saya mundur. Terus tapi aku maju lagi, intip lagi. Oi. Ngapain anjir? Iseng pak. Gemba, saya gemba. Oh iya. Aku lagi. Oi. Lagi. Biar aku tebak dulu. Ada yang balas. Iya. Oke, lanjutin. Ya itu, ada yang balas. Yang kedua kalinya ada yang balas. Gimana balasnya? Suaranya dia ngikutin kata-kataku, cuman suaranya cewek. Mbak yang tadi mungkin Dia sumur suaranya. Iya, mungkin dia di sebelum lo diliatin sumur dia udah bunuh diri. Enggak pak, bercanda pak ya. Terus yang di lorong ini siapa tadi? Anda ini konten YouTube. Untuk pihak YouTube mohon untuk jangan dikuningkan ya. Iya, Mark Zuckerberg, maaf. Mark Zuckerberg ngapain? Mark Zuckerberg. Kok ada delay 1 detik? Kacau ini. Pokoknya itu. Oke, ada yang balas. Ada yang balas. Gimana tuh balasnya? Yang ngikutin sama, hey. Oke. Tapi suaranya balapan. Kayak hey. Ada satu suara meninggi. Oke. Aku mundur lah. Kan masih bawa ransel langsung gitu. Tegang lah. Dorong gitu. Berarti kamu mengganggu rumah orang. Enggak. Kalau mengganggu kan itu udah saya masukin mercon. Petasan. Iya, itu mengganggu. Mercon bahasa mana tuh? Jawa. Oh iya, kita di Jawa. Gitu. Saya nggak mengganggu. Jadi? Saya menyapa. Menyapa Tapi disapa balik sama dia.
tapi lu kaget. Kaget lah, bukan kaget tegang ya. Bener-bener iseng lo berarti. Saya iseng, dia juga iseng ternyata. Gabut dia, gak ada kerjaan. Enggak iseng, dia kan menjawab. Iya juga sih. Iya, yaudah berarti masalah clear. Saya bisa tidur nanti malam. Terus ini yang paling parah yang gak bisa kelupain. Bener-bener saya parno banget. Ini cerita lain lagi. Cerita lain. Aku punya kelemahan deh. Dengan kondisiku seperti ini, aku masih punya kelemahan. Nah, kelemahanku itu kalau berjumpa dengan setan. Berjumpa dengan setan. Nah, itu sebenarnya kelemahan umum ya, basic banget, itu umum banget lah. Semua orang pasti kayak gitu. Sebentar, aku kok kurang paham. Maksudnya gimana tuh? Kalau ketemu sama setan, itu kan setiap orang pasti takut. Oke. Nah, dan ketakutan setiap orang itu kan beda-beda. Misalnya, ada teh poci, takut dia. Oke. Ada Bigfoot, dia takut gitu. Oke. Nah, kalau aku kelemahanku tuh ada di mbak-mbak. Kalau kayak muka hancur apa kayak gimana gitu, kagetnya biasa. Yes. Itu kondisimu yang sekarang atau yang dulu? Dari dulu sampai sekarang. Oh, dari dulu sampai kagetnya sekarang. biasa. Okay. Kayak, udah gitu doang. Itu yang mukanya hancur atau yang rusak gitu? Cuman aku takut yang wajahnya biasa-biasa aja. Maksudnya seperti kita? Iya, wajah mulus itu serem, Pak. Apalagi dia senyum. Kan sebentar kan itu mulus seperti kita. Kenapa kamu kok takut? Tapi dia senyum, Pak. Senyum. Bayangin kalau kamu ketemu sama orang, tahu-tahu, Mas, kan ada maksudnya ya? Iya. Menyapa balik atau apa, atau jatuh cinta gitu. Itu nggak ada suaranya, dia kayak udah senyum doang gitu. Senyum doang. Iya. Dan matanya ngikutin ke arah kamu pergi gitu. Oke. Itu yang terjadi pas aku pulang sekolah. Aku lupa itu hari apa. Yang pasti rumah kosong. Karyawan ayah yang belakang, yang dua belakang, mbak sama masnya tuh keluar. Lagi keluar? Iya, lagi keluar. Orang tua juga keluar. Kakakku lagi ada urusan di sekolahan. Di dalam rumah cuma ada beberapa orang di luar yang main warnet sama operatornya, masnya itu. Aku dari sekolahan itu udah feel gak enak. Oke. Udah ngerasa kayak bakal terjadi sesuatu ini. Saya berusaha santai ya, pokoknya pulang santai, bisa nonton TV, bisa makan jajanan gitu. Sebab tuh bisa main game pas ada billing yang kosong. Ya biasanya gitu kalau sekolah gitu kan, gak ada PR, main game online gitu. Terus pulang. Pas dari gerbang rumah itu udah mulai gak enak banget. Aku langsung refleks parkir motor lagi. Parkir sepeda ya, bukan motor. Parkir sepeda itu di parkiran depan. Aku masuk ke depan. Mas, belakang ada orang nggak? Nggak ada. Kenapa sih, Kar? Aku diem. Jalan ke samping ke lorong. Aku ngintip. Mas, temenin aku yuk. Parkir sepeda. Gak usah, diri aja. Udah besar kok takut. Itu sekitar jam? Siang. Iya. Masih siang. Oke. Siang. Aku udah panik. Jangan Thomas. Kancalono aku gitu. Wes toh kamu sendiri aja, gak apa. Santai, dia bilang gitu. Masih takut. Oke. Feeling tuh masih kuat kayak bakal terjadi sesuatu dan itu pasti gitu loh. Terus akhirnya yaudah. Aku dorong sepeda jalan ke lorong. Itu ada 3 jendela lama yang gini, jendela kuno itu.
Setiap ngelewatin aku nggak berani lihat. Itu gini. Merinding. Oke. Terus merinding. Makin parah ya merindingnya. Nemen. Lanjut. Itu jendela pertama. Aku gini. Jendela kedua kamar orang tua. Aku gini lagi. Jendela ketiga nggak pernah lihat. Pintu samping dari besi kan. SBS gitu. Oke. Aku dorong. Agak kegeser gitu. Kegesek. Aku mundur, langsung mundur. Gara-gara suara tadi aku panik mundur. Oh, oke. Padahal tiap hari aku lihat itu, cuman gara-gara tuh auranya udah gak enak banget. Oke. Mundur. Kos-kosan. Gara-gara buka pintu doang. Kos-kosan. Benar. sorry. Biasa banyak kerjaan. Oke. Aku ngos-ngosan. Aku buka lagi. Kayak Angin. Kayak apa ya? Bukan angin. Aura. Iya, macam itu. Oke. Ngedorong. Kayak yuk, rasanya kayak angin tapi cuman beda. Aku langsung lari ke depan. Terus beda lu? Udah tak tempelin di tembok. Oke. Nempel dia. Aku lari ke depan. Mas, temenin mas belakang mas. Gak usah. Sendiri aja loh. Aku jagain ya, ada orang di sini ntar kenapa baratnya kan gak enak. Nah mas, please. Terakhir aku bilang gitu. Terakhir. Iya, maksudnya besok-besoknya aku bakal berani gitu loh. Oh gitu, oke. Enggak, sendiri aja. Akhirnya aku ke depan, ke pinggir jalan. Aku mondar mandir. Ke timur, barat, selatan ke utara, tak juga. Nyanyi. Itu aku mondar mandir. Bingung mau ngapain. Masuk gak? Parkir lagi, nyetir sepeda masih di sana. Aku bolak-balik ke parkiran. Mas, gitu. Ambisiusnya, mas, ayo gitu. Gak. Infarno kan. Udah amat, wis buh karepmu, kamu gak urus. Apa yang terjadi? Ini wis jadi ceritaku lah, aku mikir gitu. Santai ke belakang. Ya gitu, lewat jendela tadi aku nggak berani lihat. Nggak tahu kenapa santai tapi ya gitu. Santainya lihat bawah. Cuman deg-degannya tuh masih ada itu. Oke. Jalan. Mulai sepeda. Dorong ke pintu tadi tuh. Ngatain sumur. Itu nggak berani lihat depan. Sama sekali nggak berani. Lihat apapun aku nggak berani. Yang fokus cuma ban depan sama ban belakang. Gini. Sama gini gitu. Masuk ke ruang itu tadi makin gak enak. Ingat, aku pernah bilang kalau aku lagi ada di lokasi yang bertanda kutip, maksudnya tingkat levelnya tinggi gitu. Oke. Kaki pasti gemetar. Sebenarnya biasa, cuman rasanya kayak goyang. Pas masuk kamar itu, langkah pertama udah kaki udah gak enak, kayak goyang. Cuman biasa, masih bisa aku kontrol gitu loh. Aku refleks ke depan. Itu tadi. Ada apa? Jendelanya masih kebuka, Pak. Ada apa dengan jendela itu? Itu jendelanya masih kebuka dan sosoknya tuh di sana, berdiri senyum ke arahku ngeliatin dia. Merinding man. Dia ngeliatin aku dari awal ternyata. Jadi aku kerasa ada yang aneh. Ternyata itu tatapan matanya itu yang bikin aku nggak enak badan itu. Sorry, itu bukan pulang sekolah, pulang les. Setengah 6 maghrib. Oke. Ya, maghrib. Aku baru keinget kenapa kok rumah sepi gitu. Mbak sama Mas yang di belakang udah pulang. Kakakku lagi ada urusan di sekolahan. Terkadang dia pulangnya emang telat banget itu.
orang tuaku main. Kalau nggak beli gorengan, beli jajan. Ya, Bang. Tapi jangkrik ngerekam tuh. Oke nendok ya. Wes. Iku piro iku? Telan. Pirang persen? Aman sih. Iki terakhir ya. Jadi itu dia ekspresinya santai, senyum gitu. Senyum. Iya. Enggak rusak ya wajahnya. Enggak, senyum. Dia senyum. Jadi kan dua gini, jendela. Oke. Ini kebuka satu. Dia berdiri situ. Jaraknya aku sini tembok gitu, dinding gitu. Oke. Dia berdiri. Anggap aja itu jendela, Oke. tinggi besar gitu. Tinggi besar. Iya, di situ. Lo masih inget wajahnya berarti? Masih. Sampai sekarang Masih. Anjir. Ini nggak tahu dia kesini apa enggak, cuman aku masih keinget wajahnya di mana. Jangan bilang gitu dong. Apa yang aku lakuin? Sepeda itu kan, aku dorong sampai tetap liatin dia. Itu mata nggak bisa lepas pak, tetap fokus liatin dia. Aku cuma bilang, Mbak, misi ya, aku bilang gitu. Standar sepeda itu, Oke. aku beriin pakai tangan. Itu pakai tangan. Mundur, lari sekencang mungkin. Cuma senyum doang. Iya. Itu kenapa tadi bapaknya bilang sebelum maghrib usahakan jendela ditutup. Oh. Ternyata itu alasannya. Aku baru tahu karena aku ngalami sendiri kejadian itu. Mantap. Ini kebayang lagi kayak wajahnya Wajahnya. gimana. Iya. Cantik. Cantik kok. Senyum. Iya. Tapi takut. Ya, takut, tajam, matanya tajam soalnya. Dia ngikutin kemana aku pergi gitu. Senyum tapi kayak kayak gimana ya maksudnya? Kayak orang emosi cuma ditahan gitu. Oh gitu. Ya paham. Anggap Kayak aja orang gitu. sabar tapi Udah marah. hampir klimaks Masih gitu. Iya. klimaks. Ya gitu. Jadi kayak santai gitu, cuman katanya ikutin. Aku lari pun waktu noleh ke arah belakang dia masih di sana. Masih di sana. Itu udah rumah udah kacau, energinya kacau. Kamu ngerti kan kayak rumah kosong yang barusan kayak rumah kamu lah. Ada orang tua sama nggak ada siapapun. Bisa ngerasain nggak kayak oh ini barusan ada orang di sini, masih lembab-lembab, masih hangat-hangat gitu. Jujur ya, kalau aku sih nggak pernah bisa merasakan energi ataupun bisa melihat Bukan energi, itu kayak sirkulasi udara gitu loh. sirkulasi udara. Itu ya, iya, kerasanya di situ. Nggak pernah sih. Mungkin kalau aku lebih ke cuek, Oke. nggak pernah. Nah, aku rasain gitu. Oke, berarti Itu Anda kayak, itu merasakan sangat detail sekali. Nggak tahu juga. Oke. Kadang nggak terkontrol. Cuman dia tahu ngerasa di rumah itu kayak bener-bener kosong, bener-bener kayak nggak ada manusia pun di sana. Oke. Aku sesek. Seseknya mungkin karena panik lah mungkin. Dulu aku mikirnya gitu. Heeh. Tapi sampai sekarang ya, ketika aku ketemu setan gitu, terus tahu-tahu sesek, dia levelnya udah misal level 1 atau level 10 ya, dia Oke. 7 ke atas, Oke. kayak gitu. Itu beberapa kali sih ketemu gitu langsung susah napas. Berarti pengalaman kamu di dunia dimensi lain lah kita bisa menyebutnya itu udah berpengalaman banget sih ya. Enggak. Aku masih jadi orang yang apes, bukan kontrol atau segala macamnya gitu. Oh, berarti cuman menjadi orang apesnya doang. Iya, korban saya, termasuk korban. Korban, oke. Oke. Jadi itulah cerita pengalamanku sendiri ketika tinggal di rumah, nggak tahu rumah Belanda atau enggak.
Nah, Aneh sih tapi rumah. cuman itu dekorasinya cukup kuno atau gimana? Mirip-mirip rumah Belanda, cuman versi kecilnya, versi light. Versi light, oke. Iya, versi light. Iya. Gak tinggi-tinggi banget, cuman kayak ornamen pintunya itu gede, lebar gitu. Tebel kayunya, berat. Engselnya tuh bukan gini. Di depan itu pegangan gini ada kayak Ada tuas. tombolnya. Iya, kayak semacam tombol gitu. Oke. Itu udah agak Nah, modern di sih. dalam itu gak ada. Maksudnya? Jadi semisal pintu tutup gitu ya. Ceprak gitu. Heeh. Kalau kuncinya dibawa orang, itu besok kita nggak bisa keluar di rumah itu. Aku pernah juga ngalamin. Berarti gitu. nggak bisa dikunci dari dalam gitu maksudnya? Kunci otomatis dia. Oh, kuncinya otomatis. Iya. Oke. Berarti bisa bukanya tuh cuma dari Luar. luar. Kayak gitu. Oke. Kecuali di dalam itu kuncinya masih nempel. Itu Oke. kunci diputer, terus diputer lagi. Jadi krek, krek. Tarik. Oke. Kayak gitu. Sistemnya emang aneh tuh. Security-nya. Oke, udah. Ya, jadi itu Itu pengalaman si Veracruz di salah satu rumah di Jawa Timur. Dan itu banyak banget ceritanya seram di rumah itu. sebenarnya masih sih ada beberapa lagi. Masih Wow. ada beberapa versi. Bolehlah di episode selanjutnya nanti Ya. diceritain. Jadi intinya itu, aku setiap pindah rumah, kontrak rumah itu keluargaku ya, kontrak rumah itu pasti gak jauh sama mereka. Itu selalu. Iya. Kayak gak ada kata gak gitu. Oke, bisa dibahas di lain waktu saja. Iya. Iya udah. Begitulah cerita pengalaman dari si Veracruz. Masih banyak ya Masih sebenarnya. banyak. Oke. Karena durasi kita akhir aja episode podcast kali ini. Episode podcast. Episode pertama Oh, Tension Horror Podcast. oh iya. Maaf. Gak konsen ya. Oke. Jadi aku Veracruz Dan saya Rizky. undur diri dari kalian. Sampai jumpa di Episode yang akan datang. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video Tension Aliens. Dan yang terakhir, yang paling penting, nyalakan lonceng. Ya. Nyalakan lonceng biar kalian mendapatkan notifikasi ketika Tension Aliens Mengupload Video video baru. terbaru. Dan jangan lupa follow sosmed kami yang ada di bawah. cek deskripsi. Cek link yang ada di deskripsi. Sampai Sekian, jumpa. selamat malam dan terima kasih.